Sebelum kita mulai, aku mau tanya, pernahkah kalian merasa ada yang mengawasi, padahal kalian sendirian? Pernahkah kalian mendengar suara-suara aneh di sekolah saat semua orang sudah pulang? Malam ini, aku akan menceritakan pengalaman yang membuatku merinding setiap kali mengingatnya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kejadian nyata yang aku alami sendiri. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi. Aku bersekolah di sebuah SMA yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun yang lalu. Bangunannya memang sudah tua, beberapa bagian sekolah terlihat lusuh dan kurang terawat. Salah satu tempat yang paling dihindari adalah ruang kelas di ujung koridor lantai 3. Semua orang tahu, tempat itu angker. Awalnya aku tak percaya, sampai suatu hari, aku mengalaminya sendiri. Kejadian yang sangat mengerikan. Dan aku sangat ketakutan. Hari itu aku dan beberapa temanku harus tinggal lebih lama di sekolah untuk latihan teater. Kami berlatih di aula hingga larut malam. Saat latihan selesai, aku sadar kalau aku meninggalkan buku catatanku di kelas. Aku pun kembali sendirian ke lantai 3. Suasana koridor sudah gelap. Lampu-lampu redup berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Saat aku berjalan, suara langkahku menggema, seperti ada seseorang yang mengikutiku. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Aku terus berjalan, tapi tiba-tiba, suara keras terdengar dari dalam kelas kosong di ujung lorong. Jantungku berdegup kencang. Aku berusaha mengabaikannya dan segera menuju mejaku. Namun, ketika aku mengambil buku catatan, ada suara napas berat tepat di belakangku. Aku membeku. Perlahan, aku menoleh. Dan saat itulah aku melihatnya. Sosok seorang gadis dengan seragam SMA lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Berdiri di sudut kelas, menatapku. Aku tak bisa bergerak, keringat dingin mengalir di pelipisku. Dan kemudian, dia berjalan ke arahku. Aku lari sekencang mungkin keluar dari kelas, tapi saat sampai di bawah, aku tak bisa melupakan wajah samar-samar yang kulihat di balik rambut panjangnya. Aku mulai mencari tahu tentang siapa dia sebenarnya. Dari seorang penjaga sekolah, aku mendapat cerita mengejutkan. Beberapa tahun lalu, seorang siswi ditemukan tewas di toilet dekat kelas itu. Konon, dia dibuli oleh teman-temannya hingga depresi dan memilih mengakhiri hidupnya di sekolah dengan cara bunuh diri. Namun, kasus ini ditutupi oleh pihak sekolah, dan namanya perlahan-lahan terlupakan. Tapi arwahnya belum pergi. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku merasa seperti harus melakukan sesuatu. Bersama dua orang temanku, kami memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah di kelas itu. Kami ingin mengetahui apa yang sebenarnya dia inginkan. Malam itu, kami kembali ke kelas angker di lantai 3. Hanya diterangi lilin, kami duduk melingkar dan mulai membacakan mantra pemanggilan arwah. Awalnya tak ada yang terjadi. Tapi kemudian, lilin berkedip-kedip, dan suhu ruangan terasa turun drastis. Tiba-tiba, pintu kelas tertutup sendiri. Suara ketukan keras dari dalam lemari kelas membuat kami terpaku ketakutan. Salah satu temanku memberanikan diri mendekati lemari itu dan perlahan membuka pintunya. Dan di dalamnya, ada sosok menakutkan yang duduk dengan kepala tertunduk. Kami menjerit dan mundur ketakutan. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya hitam pekat, penuh kesedihan dan amarah. "Tolong aku!" Suaranya menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba, seluruh kelas berguncang, kursi dan meja bergerak sendiri, dan suara tangisan menggema di sekeliling kami.
Kami berusaha lari, tapi sosok itu muncul tepat di depan pintu. Tak ada jalan keluar. Di tengah kepanikan, aku teringat satu hal. Arwah yang belum tenang biasanya masih memiliki urusan yang belum selesai. Aku memberanikan diri bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Tiba-tiba, semua menjadi hening. Sosok itu menatapku, lalu menunjuk ke papan tulis. Perlahan, tulisan muncul dengan sendirinya. Mereka harus tahu. Kebenaran harus diungkap. Aku akhirnya mengerti. Dia ingin agar kasusnya diungkap dan namanya dibersihkan. Setelah malam itu, aku dan teman-temanku mencari informasi lebih dalam. Kami menemukan bukti-bukti yang membuktikan bahwa dia memang korban bullying, dan kematiannya bukan kecelakaan biasa. Dengan bantuan seorang mantan guru yang dulu mengajar di sini, kami menyebarkan cerita ini ke media. Beberapa minggu kemudian, nama siswi itu akhirnya disebut dalam sebuah laporan investigasi. Keluarganya mendapatkan keadilan, dan pihak sekolah akhirnya mengakui kesalahan mereka. Dan sejak saat itu, gangguan di kelas angker lantai 3 mulai menghilang. Tapi, apakah dia benar-benar pergi? Suatu hari, saat aku melewati kelas itu sendirian, aku mendengar suara samar dari dalam. "Terima kasih." Aku menoleh, dan untuk sesaat, aku melihat siluet seorang gadis tersenyum di balik jendela kelas. Sebelum menghilang. Itulah kisahku tentang hantu penasaran di sekolahku. Apa menurut kalian arwahnya benar-benar sudah tenang? Atau mungkin masih ada sesuatu yang belum terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.